Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar matematika tentang debit. Disimak baik-baik penjelasan Ibu agar kalian paham dan mengerti. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Pernahkah kamu menyiram tanaman? Pernahkah kamu mengisi air ke ember? Atau pernahkah kamu melihat bensin yang diisikan ke kendaraan? Nah, volume zat cair yang mengalir membutuhkan waktu tertentu. Nah, debit itu adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Sekarang coba perhatikan segitiga rumus berikut. Nah, dalam segitiga ini ada volume, ada debit, dan ada waktu. Untuk mencari debit, rumusnya adalah, lihat debit posisinya di sini, maka untuk mencari debit, rumusnya adalah volume yang di atas, berarti tulis sini volume. Nah, tinggal waktu yang belum, waktu di bawahnya berarti dibagi. Volume dibagi waktu. Jadi rumusnya debit adalah volume dibagi waktu. Kemudian, untuk mencari waktu. Waktu posisinya di sini, lihat panahnya. Nah, tinggal sisa volume dan debit. Volume posisinya di atas, berarti volume ditulis duluan. Nah, debitnya jadi pembaginya. Jadi, volume dibagi debit. Untuk mencari waktu, berarti volume dibagi debit. Kemudian, untuk mencari volume. Nah, di sini debit dan waktu bersebelahan, berarti tinggal dikalikan, yaitu debit dikali waktu. Jadi, untuk mencari volume adalah debit dikali waktu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh mengubah satuan debit. 60 meter kubik per menit sama dengan berapa desimeter kubik per detik. Nah, di sini kita lihat dari meter kubik akan kita ubah ke desimeter kubik. Dan dari menit akan kita ubah ke detik. Penyelesaiannya pertama 60 meter kubiknya ini adalah volumenya 60 meter kubik. Nah, kita ubah ke desimeter kubik. Ini turun satu tangga. Maka dikali 1000. 60 dikali 1000 hasilnya 60.000 desimeter kubik. Kemudian untuk waktunya di sini menit. Nah, ini kita anggap sebagai 1 menit. 1 menit di sini akan diubah menjadi detik. 1 menit adalah 60 detik. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume yang sudah diubah adalah 60.000. Waktunya adalah 60 detik, berarti dibagi 60. 60.000 dibagi 60, hasilnya adalah 1000. 1000 desimeter kubik per detik. Contoh berikutnya, 12 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Nah, di sini kita lihat dari liter ke liter. Oh, sama, berarti di sini tidak perlu diubah nantinya. Kemudian untuk waktunya, di sini menit, akan kita ubah ke jam. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, volumenya adalah 12 liter. Karena sudah sama-sama liter di sini, maka tidak perlu kita ubah. Kemudian waktunya, ini adalah 1 menit. Nah, dari menit ini kita ubah ke jam. 1 menit, ingat, 1 menit adalah 1/60 jam. Ya, 1 menit adalah 1/60 jam. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus debitnya.
yaitu debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 12 liter dibagi waktunya 1/60. Nah, kalau begini cara menghitungnya, perhatikan baik-baik. 12 tetap ditulis di sini. Nah, tanda baginya ini berubah menjadi tanda kali. 1/60 yang bawah ditulis di sebelahnya kali, hanya posisinya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 60/1. Ya, 12-nya tetap tulis di sini. Baginya berubah jadi kali. 1/60 ditulisnya jadi dibalik. Jadi 60/1. Nah, tinggal kita hitung. 12 dikali 60 adalah 720 per 1. Satunya dari sini ya. 720 dibagi 1, hasilnya 720 liter per jam. Contoh berikutnya, 240.000 meter kubik per menit sama dengan berapa dekameter kubik per detik. Di sini, dari meter kubik akan kita ubah ke dekameter kubik. Dan dari menit, waktunya akan kita ubah ke detik. Penyelesaiannya, di sini volumenya adalah 240.000 meter kubik. Nah, dari meter kubik ke dekameter kubik, ini naik 1 tangga. Ya, berarti kalau naik 1 tangga, kita bagi 1000. Nah, kita bagi 1000. Boleh di sini 1003, di sini boleh kita coret 03. 1, 2, 3. Sisa 240, berarti di sini 240 dekameter kubik. Kemudian waktunya 1 menit itu sama dengan 60 detik. 1 menit adalah 60 detik. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus debit. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya 240 dibagi waktunya 60. Berarti 240 dibagi 60, hasilnya 4 dekameter kubik per detik. Nah, sekarang contoh penyelesaian masalah debit. Yang pertama, mencari debitnya. Ada soal cerita di sini. Sebuah selang air mampu mengalirkan air sebanyak 360 liter dalam waktu 8 detik. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang? Nah, caranya yang pertama kita lihat dulu apa yang diketahui di sini. 360 liter. Ya, 360 liter ini adalah volumenya. Kita tulis. Volumenya 360 liter. Kemudian dalam waktu 8 detik. Berarti 8 detik ini adalah waktunya. Kita tulis waktunya 8 detik. Yang ditanya berapa liter per detik debitnya. Kita lihat di sini yang ditanya liter per detik. Lihat ya, volumenya di sini sudah liter, pertanyaannya juga liter, berarti tidak ada yang perlu diubah. Kemudian, di sini waktunya di pertanyaan detik, yang diketahui juga detik. Berarti sudah sama semua, tinggal kita hitung. Nah, ini adalah segitiga rumus yang tadi. Nah, untuk mencari debit rumusnya adalah ya volume dibagi waktu. Volumenya 360 liter, waktunya 8 detik. Berarti 360 dibagi 8. 360 dibagi 8 hasilnya 45 liter per detik. Kemudian penyelesaian masalah debit selanjutnya, yaitu mencari waktu. Perhatikan soalnya, debit air yang keluar dari sebuah keran air adalah 20 liter per menit.
Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160 liter, berapa menit waktu yang diperlukan untuk mengisi bak tersebut hingga penuh? Nah, kita lihat di sini apa saja yang diketahui di soal. Pertama, 20 liter per menit. Kalau satuannya sudah ada per-pernya seperti ini berarti debitnya ya. Nih, debit air. Yang diketahui debitnya 20 liter per menit. Kemudian, 160 liter ini adalah volumenya. Volumenya 160 liter. Berapa waktu yang diperlukan? Nah, berarti yang ditanya adalah waktunya. Ya, waktu cara mencarinya adalah volume dibagi debit. Ya, volume dibagi debit. Volumenya adalah 160 liter. Debitnya 20 liter per menit. Nah, berarti tinggal kita bagi 160 dibagi 20. Hasilnya adalah 8. 8 apa? 8 menit. Ya, karena di soalnya di sini dimintanya dalam menit dan di debitnya sudah menit. Berarti tidak perlu ada yang diubah lagi. Jawabannya adalah 8 menit. Berikutnya, kita akan mencari volume. Di sini soalnya, anggota pemadam kebakaran memadamkan api selama 15 menit. Mereka menggunakan selang besar dengan debit 30 desimeter kubik per detik. Berapa desimeter kubik volume air yang dikeluarkan dari selang? Nah, kita lihat yang diketahui dulu. Pertama, yang diketahui adalah ini 15 menit. 15 menit ini adalah waktunya. Waktu 15 menit. Kemudian yang diketahui berikutnya 30 desimeter kubik per detik. Ini adalah debitnya ya. Debitnya 30 desimeter kubik per detik. Nah, di sini kita lihat dulu sebelum melanjutkan. Di soal di sini menit ya, dimintanya dalam menit. Di sini dalam soalnya menit, tapi dalam debitnya di sini detik. Nah, debit di sini debitnya desimeter kubik, lihat panahnya, desimeter kubik. Yang ditanyakan di soalnya volumenya dalam desimeter kubik. Nah, berarti nanti kita jawabannya dalam desimeter kubik dan debitnya tidak perlu kita ubah. Yang perlu kita ubah di sini adalah waktunya. Waktunya di sini kan 15 menit. Sedangkan di debitnya sini detik. Nah, menitnya ini kita ubah ke detik. Berarti 15 kita kalikan dengan 60. 15 dikali 60 hasilnya 900 detik. Nah, di sini sudah kita lihat ya, sudah detik, detik, dan desimeter kubik, sudah sama tinggal kita hitung. Nah, kita mau menghitung volume. Ya, volume rumusnya adalah debit dikali waktu. Volume adalah debit dikali waktu. Debitnya 30 desimeter kubik per detik, 30, waktunya 900 detik. 30 dikali 900, hasilnya adalah 27.000 desimeter kubik. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan juga kalian mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.